Di penghujung tahun 1997, telah dikejutkan oleh maraknya kasus aborsi yang terjadi. Tindakan biadab ini menorehkan rasa keprihatinan yang luar biasa. Hak untuk hidup makhluk-makhluk mungil yang tidak berdosa telah direnggut sebelum mata mereka sempat melihat dunia. Tetapi, di balik itu ada fenomena lain yang sulit diterima akal sehat. Konon, arwah para bayi korban aborsi itu bergentayangan. Mereka mewujud dalam rupa mereka yang mengenaskan, sekaligus menakutkan banyak orang yang menyaksikan keganjilan ini. Ini adalah sebuah kisah kesaksian dari Bandung yang dituturkan oleh seseorang yang menyebut dirinya aku. Aku seorang karyawan biasa yang bekerja di sebuah industri tekstil di daerah Bandung Selatan dan hidup sederhana bersama seorang istri yang sebut saja bernama Wiwin dan dikaruniai dua orang anak bernama Fitri dan Galuh. Tanggal 5 Desember 1997, aku pulang larut malam karena aku harus kerja lembur saat itu. Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Kulihat malam itu langit begitu gelap. Tampak kumpulan awan hitam dan kilatan cahaya mewarnai suasana di malam itu. Suara gemuruh petir menambah rasa khawatir di dalam hatiku. Tidak lama kemudian, akhirnya hujan turun dengan lebatnya. Tanah yang kupijak jadi terasa lembek dan licin saat aku berjalan menuju ke parkiran motorku. Dengan bergegas, aku mengambil jas hujan yang ada di motorku dan segera memakainya, lalu kunyalakan motorku. Ingin rasanya bisa cepat sampai di rumah. Aku melajukan motorku dengan kecepatan tinggi. Speedometer menunjukkan kecepatan 80 km per jam. Hujan yang lebat tidak lagi aku pedulikan. Terlintas dalam pikiranku tentang kedua anakku yang masih kecil itu. Pastinya mereka sudah tidur saat ini, dan aku tidak sempat bermain dengan mereka. Lain halnya dengan istriku. Biasanya dia sulit tidur jika aku belum pulang. Aku melewati hutan cadas di Jawa Barat. Sampai di sebuah tikungan, tiba-tiba motorku tersendat-sendat. Setelah kutekan gas, motorku malah mati. Aku berpikir bahwa kabel koil pasti basah terkena air hujan. Aku parkirkan motorku di bawah sebuah pohon rimbun agar terhindar dari derasnya air hujan. Kupasang standar motorku dan kucari lap kering untuk mengeringkan kuil yang basah. Beberapa kali aku dikagetkan oleh suara petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Khawatir bisa-bisa aku yang tersambar petir. Keadaan jalanan hutan cadas sangat sepi sekali. Tidak ada mobil yang lewat, tidak ada juga manusia yang lalu lalang. Perasaan takut mulai bergelayut di hatiku. Di hutan cadas yang jauh dari rumah penduduk itu, banyak cerita-cerita angker yang beredar. Selain banyak manusia yang mati karena kecelakaan menabrak pohon dan masuk jurang, katanya di situ juga sering muncul kuntilanak dan sundel bolong. Ada pula yang menceritakan bahwa para korban kecelakaan lalu lintas yang mati di situ sering muncul dan menjadi hantu. Banyak orang yang mengaku pernah melihat hantu-hantu para korban kecelakaan lalu lintas itu. Ada rasa kesal juga di hatiku karena motorku tidak bisa diajak kompromi. Untungnya di bawah jok ada senter kecil yang dapat membantuku melihat koil dan membersihkannya. Motorku pun akhirnya bisa menyala kembali. Tapi saat aku bersiap untuk melajukan motorku, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari dalam hutan. Suara tangis bayi itu mirip sekali dengan suara Galuh anakku yang masih bayi. Karena terdorong rasa penasaran, maka motor itu kumatikan lagi. Aku berusaha mendengar suara tangis itu lebih seksama. Entah kenapa dalam pikiranku terlintas jangan-jangan suara itu memang benar suara Galuh anakku.
Mengingat rumahku tidak jauh dari arah suara itu keluar, aku jadi berpikir mungkin ada seseorang yang telah menculik anakku dan sedang bersembunyi di situ. Memang berlebihan pikiranku saat itu. Karena dorongan yang begitu kuat dari dalam, aku memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Aku lalu mengunci motorku dan menghambur ke semak belukar, mendekati sumber suara tangis itu. Rasa takut dan seram yang hinggap di benakku tiba-tiba hilang karena dorongan ingin menyelamatkan bayi itu. Setelah aku yakin dari arah mana suara itu berasal, aku lantas menuruni jurang menuju ke tempat suara itu. Karena alam sekitar gelap gulita, beberapa kali aku sampai tergelincir dan senterku terjatuh. Tetapi semakin dalam aku turun, suara itu semakin menjauh. Anehnya, suara itu terdengar semakin banyak. Akhirnya, yang aku dengar bukan cuma suara satu bayi, tetapi banyak bayi-bayi. Karena aku pikir sudah kepalang tanggung, walau dalam keadaan riskan dan berbahaya, aku terus mencari sumber suara itu. Sesampainya di aliran sungai jurang terbawah, aku melihat keadaan yang sangat unik dan aneh. Sinar senterku menangkap ada sekitar 10 bayi yang sedang menari-nari di atas batu. Bayi-bayi itu telanjang dan sangat mungil. Mereka tampak sedang berdiri sambil berjoget-joget. Mereka tertawa-tawa dengan mata yang menyala-nyala. Suara tangis yang begitu keras itu tiba-tiba berubah menjadi suara tawa yang sangat renyah. Kikikan begitu gembira. Sementara musik ritmis yang mengikuti gerakan bayi itu adalah suara kepak sayap burung pungguk yang berjumlah ratusan yang berada di atas pohon di pinggir tebing. Jantungku berdegup kencang dan batinku bergolak keras. Bulu kuduku bukan cuma berdiri, tapi sekujur tubuhku terasa lumpuh. Selain dingin karena takut, aliran darahku juga terasa tersendat. Dengan sisa-sisa tenaga yang aku punya, akhirnya aku bisa bangkit dan pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, spontanitas ku gedor pintu rumahku. Wiwin kaget dan ketakutan melihat ulahku seperti itu. Langsung kupeluk erat istriku dan dengan cepat kututup pintu rumah dan menguncinya. Setelah itu, aku langsung berlari ke kamar untuk melihat kedua anakku yang sedang tidur. Alhamdulillah, dalam hatiku. Ternyata kedua anakku sedang tertidur lelap. Lalu aku menceritakan peristiwa yang aku alami malam itu kepada istriku. Wiwin sangat ketakutan mendengarnya, dan dia buru-buru mengajakku untuk tidur. Aku sudah punya firasat gak enak semalaman ini, Kang. Jantungku deg-degan terus. Aku seperti merasa sedang dibisiki oleh sesuatu yang gaib bahwa Akang lagi menghadapi masalah. Apalagi sampai jam 3 begini, Akang belum juga sampai di rumah, kata istriku. Begitu azan subuh berkumandang, kami langsung sholat subuh, dan kami lantas buru-buru tidur, dan melupakan kejadian yang menyeramkan dan misterius itu. Besoknya, aku melapor kepada kepala desa. Kepala desa kemudian melibatkan camat setempat. Kugambarkan apa yang kulihat itu secara detail. Camat lalu melibatkan Koramil dan Polsek. Setelah dilakukan pengusutan selama seminggu, akhirnya terbongkarlah sebuah aib. Rupanya di jurang hutan cadas Sumedang, Jawa Barat itu adalah tempat pembuangan bayi-bayi dari rumah bersalin gelap. Ada beberapa bidan dan dokter yang berpraktek aborsi, mengeluarkan janin-janin wanita hamil di luar nikah dan membuangnya ke tempat itu. Ditemukan beberapa tulang belulang dan daging bayi yang masih segar tersangkut di beberapa pojok dalam bungkusan plastik hitam. Para pelaku aborsi yang jahat itu akhirnya berhasil ditangkap polisi. Menurut keterangan mereka menerima bayaran sebesar 3 juta rupiah untuk satu perut perempuan. Alhamdulillah,
sejak ditangkapnya mereka hingga saat ini tidak ada lagi pembuangan bayi-bayi ke hutan cadas. Tapi konon suara aneh-aneh itu masih terus terdengar di daerah itu, terutama suara-suara bayi yang melengking dan menyayat seperti yang pernah aku dengar. Setelah peristiwa yang aku alami, banyak pengguna jalan lainnya yang lewat di situ juga mendengar suara yang sama. Tapi bagi warga kami, lama-kelamaan hal itu sudah menjadi biasa dan tidak perlu dihiraukan lagi. Menurut keterangan seorang ahli spiritual yang bernama Pak Haji Kosim, jin-jin korin para bayi itu merasa marah kepada ibu-ibu, para dokter, bidan, dan dukun beranak yang telah menjahati mereka. Dan mereka ingin menuntut balas. Pakar supranatural itu juga mengatakan bahwa hantu bayi-bayi itu bisa terbang kemana-mana. Dia mencari di mana bidan, dokter, dukun beranak, dan ibu-ibu mereka. Dan jika sudah ketemu, mereka akan mencekik orang-orang itu. Meskipun cekikannya memang tidak terasa sakit dan tangannya tidak terlihat, tapi cekikan itu bisa menyebabkan penyakit pada tenggorokan, leher, telinga, mata, jantung, dan ginjal. Banyak pasien yang datang berobat pada saya karena penyakit tersebut. Dokter dan medis tidak mampu menyembuhkan mereka. Yang bisa menyembuhkan penyakit mistik ya hanya dengan ilmu mistik juga. Sebab bagaimanapun penyakit mereka itu bukan penyakit medis, tapi penyakit yang disebabkan oleh cekikan bayi-bayi yang terbuang itu, kata si ahli supranatural itu kepadaku. Wallahu a'lam bishawab.